Halo para jombloan dan jomblowati penggemar film dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan Dis Film. Kali ini saya akan merangkum film tahun 2001 bertema sejarah abad ke-18 yang dibintangi oleh Mark Dacascos dan Samuel Ledihan. Tidak usah banyak bihun alias bibir jeung huntu, mari kita tampilkan. Dikisahkan pada tahun 1764 di sebuah provinsi bernama Gepaudan di Prancis, di mana Gepaudan adalah sebuah provinsi yang makmur dengan tanah pertanian subur dan hewan ternak yang melimpah. Semua kisah keindahan itu berubah beberapa tahun terakhir setelah Gepaudan diteror makhluk seperti serigala dengan tubuh sebesar sapi dan gigi setajam silet, dan mereka menyebutnya The Beast. Raja yang mendengar cerita horor tersebut kemudian mengutus seorang ahli flora dan fauna yang juga mantan kapten tentara kerajaan Prancis bernama Gregoire de Fronsac untuk menyelidiki kebenaran kabar itu dan harus memburu makhluk bernama The Beast. Fronsac yang dalam perjalanannya ke provinsi Gepaudan ditemani oleh saudara Indian Amerikanya yang bernama Manny. Diceritakan pertemuan Fronsac dan Manny terjadi ketika Fronsac bersama tentara Prancisnya bertugas di Kanada. Dan saat akan menyerang desa Manny, ternyata desa Manny sudah lebih dulu hancur karena wabah penyakit, dan hanya meninggalkan Manny seorang yang selamat. Sejak saat itu, Fronsac mengangkatnya sebagai saudara. Di tengah perjalanannya mereka berdua melihat seorang wanita dan seorang kakek yang dipukuli oleh beberapa laki-laki berpakaian wanita. Melihat ketidakadilan dan kebatilan di depan matanya, Manny sebagai seorang satria dan pendekar ini tidak mau menyia-nyiakan bakat dan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Dengan ketenangannya Manny menendang dan merebut gantar yang digunakan sebagai senjata oleh penyerang tadi. Dan berkat ilmu kanuraganya Manny sukses memporak-porandakan pertahanan lawannya sampai tak berdaya. Dari si penyerang diketahui bahwa laki-laki tua itu adalah seorang tabib hewan. Dan perempuan yang bersamanya adalah anak Pak Tabib yang mereka anggap sebagai penyihir. Dan itulah yang menyebabkan mereka dikejar dan dipukuli. Setelah melewati perjalanan jauh dan melelahkan dari Paris, pada akhirnya mereka berdua sampai di kastil Gepaudan dan disambut oleh tuan rumah pemilik kastil bernama Marquis. Besok harinya Fronsac diberitai oleh Marquis ada korban serangan The Beast di sebuah tempat bernama Saint Alban. Tanpa buang-buang waktu, mereka bertiga meluncur ke TKP. Di mana di TKP sudah ada Kapten Duhamel bersama pasukannya. Dan dari beliau diketahui bentuk The Beast ini yang lebih besar dari serigala dengan gigi setajam silet, memiliki kulit setebal baja, dan berwajah tembok. Setelah melakukan olah TKP, Fronsac menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh gubernur dan para bangsawan Gepaudan, sekaligus memperkenalkan diri sebagai utusan raja dari Prancis. Dalam jamuan itu, Fronsac berkenalan dengan semua para bangsawan yang namanya susah-susah, termasuk dengan Jean Francois, yang karena lidah saya lidah kampung, selanjutnya beliau ini akan saya panggil aja namanya Jenal, serta adiknya yang bernama Marianne. Yang mana setelah melihat Marianne dan berkenalan dengannya, Fronsac jatuh hati dan dengan segala daya upaya mencoba mendekati Marianne. Sambil makan dan diiringi musik klasik, pertemuan itu juga merumuskan sebuah rencana perburuan menangkap The Beast, yang mana para borjuis atau bangsawan ini menganggap The Beast itu hanya hayalan dan sebenarnya hanya serigala biasa.
dan karena media saja yang terlalu membesar-besarkannya gitu sampai viral. Beberapa hari kemudian hari perburuan pun dimulai, di mana raja memberikan hadiah 6.000 pound sebagai hadiah untuk siapa saja yang bisa menangkap The Beast hidup atau mati. Dan kemudian The Beast akan dibawa ke Paris untuk diteliti kemudian dipamerkan. Dengan hadiah yang besar, ribuan petani, para pendekar, dan tentara bergabung dengan pemburu untuk menangkap The Beast. Yang masih menurut mereka, The Beast tidak lebih hanyalah serigala dan kawan-kawannya. Sebelum peluit tanda berburu ditiup, Manny justru mendapat sambutan meriah dari para pemburu lokal yang bersenjatakan cakar seperti Wolverine mengajaknya duel. Dengan kesantuyannya, Manny sukses menghajar 2 orang sekaligus dengan jurus tendangan tanpa bayangan. Sementara melawan 2 petarung wanita, Manny hanya mengeluarkan jurus ajul gedang sampai kedua petarung wanita itu ngajojongkeng. Namun duel maut abad ke-18 itu harus terhenti ketika Jenal menembak pemburu yang mencoba menusuk Manny dari belakang. Kepada Pronsek, Jenal menjelaskan asal mula senjata yang ia gunakan serta peluru perak sebagai penanda hasil tembakannya. Jenal juga memberitahu bahwa ia kehilangan tangan kanannya saat bertarung dengan singa di Afrika. Karena itulah ia merancang sendiri senapan sesuai dengan kebutuhannya. Saat perburuan berlangsung, ratusan ekor serigala diburu dan dibantai serta diambil kulitnya. Sementara The Beast yang jadi target buruan justru tidak muncul babangusnya. Beberapa minggu kemudian, Provinsi Gevaudan mulai hidup normal seperti sedia kala. Sampai pada suatu malam, seorang warga melapor telah kehilangan 2 orang anaknya yang sedang mengembala kambing. Si bapak itu beranggapan anaknya mungkin telah tewas dimangsa The Beast. Fronsac dan warga yang mencari kedua anak itu menemukan seorang anak sudah tak bernyawa dengan luka bekas gigitan binatang buas. Dan seorang lagi diketemukan oleh Manny dalam keadaan masih hidup, namun sudah tak berdaya. Besok paginya, Kapten Duhamel dipecat dari jabatannya karena dianggap gagal menangkap The Beast. Dan selama ia menjabat, anak buah Duhamel lebih sering menjarah penduduk ketimbang menciptakan rasa aman. Pronsek yang hadir dalam sidang membantah jika kejadian yang selama ini terjadi ada kaitannya dengan ulah serigala. Karena menurut Pronsek, tidak mungkin serigala memiliki gigi yang terbuat dari besi seperti yang ia temukan di tubuh korban. Namun semua bangsawan yang hari itu ikut bersidang hanya memperolok hasil temuan Pronsek. Beberapa hari kemudian, Kapten pengganti Duhamel yang dikabarkan telah menangkap The Beast yang selama ini ditakuti penduduk Gevaudan. Yang ternyata sosok The Beast itu tidak lain hanyalah serigala biasa, namun ukurannya memang lebih besar. Pronsek yang diperintah gubernur untuk mengawetkan dan mengantarkan serigala ini ke kota Paris, tahu bahwa The Beast masih berkeliaran di luar sana dan kapanpun bisa membuat teror lagi. Karena sebelumnya, Pronsek dan Manny sudah mendapat penglihatan yang sama bahwa The Beast bukanlah serigala biasa, tapi dikendalikan oleh seseorang dengan topeng yang menyeramkan. Sementara yang dihadapannya tidak lebih dari serigala biasa hanya untuk menyenangkan raja di Paris. Saat Pronsek akan pamitan pulang ke bucinnya Marianne, ayah Marianne justru melarang dengan mengatakan Marianne sedang sakit karena ulah Pronsek yang ketahuan selingkuh dengan seorang wanita asal Italia. Mendengar Marianne jatuh sakit, Pronsek saat itu juga meminta izin kepada Jenal untuk menjenguk Marianne. Dan saat bertemu, Marianne pun mengamuk karena selama ini Pronsek diketahui telah berselingkuh dengan seorang wanita asal Italia bernama Nyi Une. Pronsek yang merasa tidak melakukan padahal ia mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya.
malah membuat Marianne semakin marah dan Pronsac pergi dengan hati yang kecewa. Sampai Jenal yang menghalangi jalannya pun ia suntrungkeun. Beberapa minggu kemudian setelah memamerkan serigala yang dianggap The Beast, Pronsac bersiap akan berlayar ke Amerika. Namun sebelum berangkat, Pronsac didatangi oleh Marquis yang membawa surat dari Marianne serta memberitahu bahwa The Beast kembali membuat teror. Berpikir bahwa pekerjaannya belum tuntas serta masih ada rasa yang tertinggal, Pronsac bertekad bulat untuk kembali ke Gevaudan. Setelah tiba di Gevaudan, beliau langsung menemui Marianne, di mana Marianne menjelaskan bahwa setelah Pronsac pulang ke Paris, dirinya didatangi seorang wanita misterius yang menjelaskan bahwa dirinya dan Pronsac tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal iya. Dan itulah alasannya ia menitipkan surat pada Marquis. Namun saat sedang kangen-kangenan, tiba-tiba The Beast muncul di hadapan Pronsac dan Marianne. Setelah sebelumnya, The Beast memangsa pemilik rumah yang sedang mengambil Amer. Pronsac yang melawan dengan senjata seadanya tak kuasa setelah dibanting oleh The Beast. Marianne yang tidak sempat menyelamatkan diri nyaris jadi mangsa The Beast andai saja The Beast tidak dipanggil si pemilik bertopeng menyeramkan. Beberapa hari kemudian Pronsac, Manny dan Marquis berangkat ke gunung memburu The Beast. Dengan peralatan dan rencana yang sudah dipersiapkan, Manny yang seorang pendekar Indian berhasil mengurung The Beast. Tapi karena The Beast yang berotot baja tidak susah untuk binatang ini melepaskan diri. Naas bagi Marquis, tangan kanannya digigit dan diseret beberapa meter. Dan Manny dengan sigap melempar kapak ke moncong The Beast kemudian melepaskan tali jebakan yang lain. Tapi lagi-lagi The Beast dengan tubuhnya yang besar mampu melepaskan diri. Manny yang kemudian mengikuti jejak darah The Beast membawanya ke sebuah goa. Yang mana di dalam goa itu ada Pak Tabib yang di awal film pernah diselamatkan, sedang memasukkan The Beast ke kandangnya. Belum hilang rasa kagetnya, Manny kembali harus bertarung sendirian melawan para pemburu yang juga pernah ia kalahkan beberapa waktu lalu. Satu persatu Manny kalahkan lawan-lawannya sampai tumbang, walaupun sempat keteteran juga. Dan dengan jurus tendangan tanpa bayangan serta kapak saktinya, Manny masih lebih unggul walaupun musuh bersenjatakan cakar Wolverine. Hingga pada akhirnya Manny harus meregang nyawa setelah punggungnya ditembak dan jasadnya kemudian dilempar ke jurang. Pronsac yang melihat saudaranya tewas dengan cara mengenaskan kemudian membawanya pulang dengan hati sedih diiringi derayan air mata dan dendam. Setelah mengeluarkan peluru perak dari punggungnya Manny, dengan amarah dan dendam mendatangi tempat para pemburu seorang diri. Melihat tempat tujuannya benar, Pronsac membakar kandang kuda untuk menarik perhatian para pemburu keluar. Dan dengan cepat memanjat jendela memasuki gedung. Di mana di dalam gedung, Pronsac sudah disambut beberapa orang pemburu bersenjata cakar. Tapi Pronsac menunjukkan kemampuan ilmu kanuragannya tidak kalah dengan Manny. Melihat lawan-lawannya tumbang, Pronsac terkejut ketika memasuki sebuah ruangan. Di mana di ruangan itu dipenuhi dengan alat-alat atau benda-benda yang berbau mistis. Dan dari tempat itulah diketahui ada sebuah goa yang di dalamnya ada The Beast yang sedang dikerangkeng di kandangnya. Ketika Pronsac sedang mengkremasi jenazah saudaranya, Manny, Sardis yang seorang bangsawan mencoba membujuknya untuk pergi karena menurutnya sudah terlalu banyak pertumpahan darah. Tapi Pronsac bersikukuh tidak akan pergi sebelum membongkar sebuah konspirasi yang akan dilaporkannya kepada raja di Paris.
Terlebih saudaranya tewas oleh peluru perak yang hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Jenal. Begitu Sardis pergi, gubernur bersama beberapa orang pasukan justru menangkap Fronsac dengan tuduhan berbuat onar, dan Fronsac dibawa ke penjara. Di dalam penjara, Fronsac dijenguk oleh wanita yang pernah jadi selingkuhannya, yaitu Nyi Uneh. Dan dari wanita itulah semua tabir kepalsuan terungkap tentang The Beast, Sardis, dan para bangsawan yang sering melakukan ritual-ritual di malam-malam tertentu, di mana mereka bertujuan untuk membuat suatu gerakan yang pada akhirnya menumbangkan raja, di mana perkumpulan itu kemudian mereka beri nama dengan Persaudaraan Serigala. Setelah semua penjelasan didapat dari selingkuhannya, yaitu Nyi Uneh yang ternyata seorang mata-mata asal Italia, Fronsac tiba-tiba ngajungkel setelah memakan semur jengkol yang sebelumnya sudah diberi ramuan. Fronsac kemudian dianggap tewas di penjara karena sudah tidak bernapas dan jantung yang berhenti berdetak. Tapi setelah upacara pemakaman selesai, Nyi Uneh dan teman-temannya membongkar makam Fronsac. Dari sini diketahui ternyata ramuan yang dimasukkan ke semur jengkolnya adalah ramuan yang menghentikan detak jantung dan napas selama 48 jam. Di tempat yang berbeda, Marianne yang jatuh sakit alias gering nangtung ngalang layung mendengar Fronsac meninggal dunia. Didatangi Jenal ke kamarnya dan menunjukkan sebelah tangannya yang selama ini dianggap putus ternyata masih utuh. Setelah menunjukkan tangannya, tanpa belas kasihan Marianne dibekem dan kemudian diracun. Tibalah malam di mana Persaudaraan Serigala mengadakan pertemuan untuk melakukan ritual sesat, yang pada saat itu Sardis sedang memberi pidato penyemangat pada anggota perkumpulan, yang isi pidatonya kurang lebih akan menempatkan tiap provinsi seekor The Beast. Dengan banyaknya The Beast, raja akan dibuat repot karena menangkap satu saja sudah susah apalagi banyak. Dan pada saat itulah kemudian perkumpulan menampakkan diri dan melakukan negosiasi dengan raja. Belum selesai Sardis berpidato, Fronsac bersama tentara Prancis keburu menggerebek tempat itu. Fronsac yang melompat dan mendarat seperti Iron Man bertarung dengan para pemburu liar yang menjadi penjaga perkumpulan. Jenal yang rahasianya sudah dibongkar Fronsac kemudian berduel sambil memperlihatkan tangan menggenggam pedang yang terbuat dari tulang. Sekeras apapun Jenal berusaha mengalahkan Fronsac, tetap saja Jenal pada akhirnya harus menerima kekalahan. Karena selain ilmu kanuragannya di atas Jenal, Fronsac juga adalah tokoh utama di film ini yang keberadaannya dilindungi Pak Sutradara. Setelah semua anggota perkumpulan ditangkap berkat kerjasama Nyi Uneh, Fronsac, dan tentara Prancis, akhirnya terbongkarlah sosok The Beast sebenarnya, yaitu hewan buas asal Afrika yang dibawa dan dilatih oleh Jenal sendiri. Fronsac yang menerima kabar Marianne sekarat akibat diracun Jenal, secara ajaib menggigit gelang pemberian suku Indian untuk dihirup oleh Marianne. Beberapa waktu kemudian Marianne pun berangsur sehat dan menikah dengan Fronsac. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberangi lautan menuju Amerika. Dan film pun tamat. Oke, para jomblowan dan jomblowati, itu saja rangkuman film kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tentunya channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.